Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang yang telah menerima baptisan adalah sebagai alat Tuhan. Sebagai alat Tuhan, orang mesti hidup bergantung pada Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan adalah hal yang membahagiakan. Hidup bergantung pada Tuhan artinya mempercayakan seluruh hidup, karya dan usaha ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Salah satu sosok yang hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Yeremia menjadi alat Tuhan untuk membongkar, menunjuk, dan mengutuk yang jahat. Akibatnya, Yeremia ditentang dan dimusuhi banyak orang. Banyak orang yang memusuhi Yeremia sangat mengharapkan agar Yeremia melakukan kesalahan sehingga mereka bisa melakukan pembalasan terhadapnya. Dalam keadaan dimusuhi banyak orang, tentu ini adalah situasi berat. Namun, Yeremia tidak takut dan tidak mundur sedikitpun. Justru Yeremia semakin beriman kepada Tuhan. Ia bahkan dengan yakin menyatakan bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ia sangat yakin bahwa orang-orang yang memusuhinya itu akan jatuh, akan mendapat halangan, dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa menjatuhkan Yeremia. Yeremia malah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menguji iman orang benar. Yeremia percaya bahwa Tuhan melihat batin dan hati. Yeremia menyerahkan semua masalahnya itu kepada Tuhan. Yeremia bersyukur atas perlindungan Tuhan. Yeremia sadar bahwa ia adalah orang miskin Tuhan, orang sengsara, orang yang dianiaya manusia, tetapi sebulat-bulatnya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil hari ini, Yesus menyadarkan kita akan tugas kita sebagai alatnya, yaitu mewartakan Injil secara menyeluruh dan utuh. Yesus mau memberitahu kita
bahwa tidak ada hal di dunia ini yang tidak diketahui Tuhan atau luput dari penglihatan Tuhan. Yesus mendorong kita para pengikutnya untuk terus mewartakan Injil dan tidak perlu takut dengan sesama manusia yang membenci dan memusuhi kita. Yesus memberitahu kita bahwa mereka yang memusuhi kita pengikutnya hanya dapat membunuh tubuh dan tidak bisa membunuh jiwa. Yesus mendorong kita untuk selalu takut kepada Tuhan dan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa membinasakan baik jiwa maupun badan di dalam neraka. Yesus ingin kita semakin beriman kepadanya. Yesus ingin kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Penyelamat di hadapan manusia, agar di depan Allah di surga Ia mengakui kita sebagai muridnya. Namun, bila kita menyangkalnya di depan manusia, maka di depan Allah di surga, Yesus juga akan menyangkal kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mau menyadarkan kita bahwa mengikutinya tidak selamanya enak-enak dan aman-aman. Yesus memberitahu kita bahwa ada kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Yesus telah mengalaminya dan Ia memberitahu kita bahwa Ia tidak menyerah. Ia tetap bertahan sampai akhir. Yesus juga memberitahu kita bahwa penderitaan di dalam mengikutinya tidak ada yang sia-sia. Yesus ingin kita tetap bertahan di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun. Tentu kita mesti mengakui bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Guru dan Tuhan kita. Yesus memberitahu saya dan kalian semua bahwa menjadi muridnya pasti selalu menghadapi masalah, ditolak, dihina, dicaci maki, diludahi, dicemooh, dan dibunuh. Yesus membuka rahasia untuk kuat dan tetap bertahan di dalam penderitaan sebagai muridnya adalah tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah cara yang paling efektif dan paling sempurna membuat orang tetap bertahan sampai akhir di dalam penganiayaan atau penderitaan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tidak pernah mengorbankan atau merugikan orang yang menjadi muridnya. Tuhan dalam pemeliharaannya memperhatikan secara khusus setiap orang di dalam penderitaan-penderitaannya. Tuhan menjaga dan memelihara semua makhluk hidup, bahkan yang paling kecil sekalipun seperti burung pipit. Walaupun burung pipit itu begitu kecil, namun kematian mereka pun tidak luput dari perhatian pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita yang adalah murid-muridnya. Tuhan memberitahu saya dan kalian bahwa kita lebih berharga dari banyaknya burung pipit. Kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan memberitahu kita bahwa Aku telah menghitung semua helai rambut di kepalamu. Coba kita tanyakan kepada para orang tua, apakah mereka tahu berapa jumlah helai rambut setiap anak mereka? Tentu saja semua orang tua tidak tahu akan hal ini. Namun, Tuhan tahu berapa jumlah helai rambut yang ada di kepala kita. Dan Ia tidak membiarkan sehelai rambut pun di kepala kita hilang. Itu berarti perhatian dan kepedulian Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Bahkan hal-hal yang paling kecil dan paling sedikit pun Tuhan perhatikan. Kalau rambut kita saja Tuhan perhatikan, apalagi tubuh dan jiwa kita pasti jauh lebih diperhatikan. Tuhan menyadarkan kita bahwa Ia lebih memperhatikan kita daripada kita memperhatikan diri kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita disakiti sedikit pun, kecuali atas pertimbangan yang matang. Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan tubuh dan jiwa orang percaya. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan
lebih dari apapun. Belajarlah untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Belajarlah untuk selalu datang kepada Tuhan dan berdoa seperti kata pemazmur, Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Belajarlah juga untuk selalu bertahan di dalam iman akan Kristus yang setia menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Marilah kita hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semua perkara, semua masalah, semua persoalan kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Marilah kita mensyukuri bahwa Tuhan setiap saat memelihara dan memperhatikan kita masing-masing. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.